Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh ibadah secara onsite. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Mengurapi dan memberkati setiap kami. Tuhan melawat kami pribadi demi pribadi. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Selamat datang di ibadah di Aceh Luit. Bersyukur pada Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak ibadah onsite, sekarang bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini. Bersyukur juga untuk rekan-rekan jemaat yang ada di rumah yang bisa mengikuti ibadah melalui online. Mari saya undang jemaat kita sama-sama berdiri. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena Dia telah memelihara kita sampai saat ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa hidup merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih bisa hadir secara onsite untuk mengikuti ibadah. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan, apa yang kami doakan, apa yang kami dengar benar-benar dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami apabila sepanjang hidup kami, di sisa hidup kami ini,
kami mengecewakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Siapkan hati kami pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita angkat pujian. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Di dalam hidup
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya serahkan pada hamba ini. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk mendengarkan firman Allah. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu oleh karena kasih karunia dan kemurahanmu. Dan atas perkenananmu lah Engkau telah membuka kembali ibadah onsite kami di gereja ini Tuhan. Kami boleh bersyukur bersama-sama lewat pujian dan penyembahan kami. Namun kehadiran kami juga merindukan akan suaramu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, mengurapi kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Allah. Pakai hambamu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang rindu dan setia hadir beribadah dalam rumah Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam untuk membuka hati dan telinga kami hanya bagi kebenaran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur ini jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan pagi hari ini atas perkenanan Tuhan kembali dibuka ibadah onsite. Saya bersyukur berada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala beserta Ibu yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah rancangan damai sejahtera. Satu ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yang sudah tidak asing lagi bagi kita bersama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, damai itu apa sih? Semua orang mengejar damai. Ya, damai itu apa? Secara umum, pengertian yang sederhana, yang gampang dimengerti, damai itu adalah perasaan tenang, perasaan nyaman yang ada di dalam hati dan diri setiap orang. Itu damai. Damai kita tidak bisa pesan melalui online atau Gojek, di Tokopedia atau Shopee, karena memang dari sejak dulu damai itu tidak pernah diperjualbelikan. Damai itu adalah sifatnya internal,
ada di dalam diri kita, ada dalam hati kita, yang bisa terlihat ketika diwujud nyatakan melalui kesaksian hidup seseorang. Setiap orang yang hidup senantiasa merindukan dan mengharapkan adanya damai sejahtera dalam kehidupannya. Terlebih lagi bagi mereka yang sedang menghadapi konflik dalam hidupnya. Seperti saat ini kita melihat perang yang terjadi, invasi dari Rusia kepada Ukraina, yang dampaknya sangat terasa bagi banyak orang-orang yang ada dan hidup di dunia ini. Nah, berbicara mengenai perang yang membutuhkan perdamaian, ada satu kisah yang menarik. Ada satu kejadian yang luar biasa. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama pada tanggal 28 Juli tahun 1914, di mana saat itu yang sedang berselisih adalah dua kelompok atau dua blok sekutu, yaitu negara-negara Perancis, Inggris, dan Rusia, yang berselisih dengan blok tengah, yaitu negara Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Adapun pencetusnya terjadi Perang Dunia ini, yang pertama adalah karena pengaruh di bidang atau di sektor industri. Yang kedua adalah faham imperialisme dari Barat yang menyebar. Dan ini penyebab yang paling parah, terbunuhnya putra mahkota Hungaria yang bernama Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Ini pencetusnya. PBB atau UNO, United Nations Organization, telah berupaya keras untuk mengupayakan satu perdamaian bagi kedua blok negara yang sedang konflik ini. Dan bahkan Paus Benediktus yang ke-15 yang baru saja dilantik pada saat itu telah mengirim surat kepada negara-negara di Barat pada tanggal 7 Desember 1914 dengan tujuan yang sama, untuk melakukan ceasefire atau gencatan senjata sehingga terjadi perdamaian. Apa yang dilakukan? Ternyata semuanya sia-sia. Perang terus berlanjut. Tetapi aneh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, aneh bin ajaib. Pada tanggal 24 Desember 1914, di tengah keheningan menjelang malam, tanpa ada komando, tanpa ada perintah, inisiatif pasukan Jerman memberesi barak-barak mereka dan menata dengan ornamen-ornamen menghadapi perayaan Natal. Sepanjang malam itu mereka menyanyikan lagu-lagu Natal yang begitu syahdu dan menyentuh hati. Sayup-sayup kedengaran dari musuh tentara Inggris, Prancis, dan Rusia. Mereka bertanya, apakah ini sebuah jebakan bagi kita? Tetapi setelah mereka tunggu beberapa saat, akhirnya puji-pujian itu semakin mendekat. Bukan kata-kata dan lagu yang dikumandangkan begitu syahdu dan menyentuh hati, tetapi dampak mereka, barak-baraknya, barak dari pasukan Inggris, Perancis, dirubah dan disusun sedemikian juga dengan pernak-pernik Natal. Dan mereka menyauti apa yang menjadi puji-pujian bagi tentara-tentara Jerman. Sehingga saudaraku, tepat di tengah malam, jam
12 malam waktu setempat, itu bagaikan dua buah kelompok besar paduan suara yang menyanyikan "Oh Holy Night" dengan begitu luar biasa. Tidak lagi ada dentuman meriam, tidak lagi ada suara bising tembakan. Semuanya berganti dengan sorak pujian bagi kemuliaan Raja Damai yang mereka peringati bersama-sama tanpa komando. Luar biasa. Dan anehnya saudaraku, tanggal 25 Desember tepat hari Natal, pagi hari, tanpa komando, pasukan-pasukan Inggris, tentara-tentara Inggris dan juga tentara Jerman bertatap muka dan mereka saling memberi syarat "Merry Christmas", dan mereka menyahut "Merry Christmas" too. Luar biasa. Mereka seolah menyadari bahwa memperingati kehadiran Raja Damai, jangan lagi ada tetesan darah, jangan lagi ada kematian, tapi hendaknya disambut dengan sukacita kehadiran Sang Raja Damai. Hari itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka bersalam-salaman bersama-sama, makan di barak mereka masing-masing. Mereka bersukacita, mereka main bola bersama-sama hari itu. Karena apa? Ada damai sejahtera. Setelah sekian hari mereka senantiasa bergumul, mendengarkan suara dentuman meriam dan senjata yang membisingkan telinga. Tapi hari itu, tepat di hari Natal, ada damai sejahtera dalam hati mereka. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah sejak hari Natal itu tahun 1914 perang ini berakhir? Ternyata tidak. Karena perang ini terus berlangsung pada awal tahun 1915 dan baru berakhir tanggal 11 November 1918, ketika mereka yang berselisih paham duduk bersama di meja perundingan. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Bukankah damai itu sudah terwujud hanya beberapa saat ketika mereka memperingati Sang Raja Damai? Lalu mereka perang lagi, saudaraku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Perhatikan. Kata Yesus kepada para muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati." Ternyata Bapak Ibu, ada dua damai sejahtera yang kita kenal di dunia ini. Damai yang pertama itu diberikan oleh dunia ini, tapi bersifat semu, bersifat sementara, bersifat hanya temporary, dan tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Itu damai yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin pada saat mata jasmani kita melihat ada satu hal yang menggembirakan dalam hidup ini, ada berkat yang besar, kita merasakan ada damai sejahtera. Tetapi apakah esok lusa keadaannya sama? Tidak. Itulah damai yang diberikan oleh dunia. Namun damai yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan oleh Yesus menetap dalam hati manusia, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, manusia itu tetap tenang dan merasakan kenyamanan. Karena itu Yesus katakan, janganlah khawatir dan janganlah bimbang dalam hati. Berbeda, saudaraku. Damai itu dibutuhkan oleh setiap orang, apalagi yang sedang menghadapi satu tantangan, satu kesukaran, satu ujian, dan satu pergumulan yang berat dalam hidup mereka.
Mereka pasti membutuhkan damai itu. Nah, mari kita akan melihat sehubungan dengan ayat 11 dari kitab Yeremia. Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang oleh Tuhan dari Yerusalem kepada Babel. Mereka merasakan satu tekanan dalam hidup. Mereka menjadi orang buangan, menjadi orang tawanan. Sepertinya mereka dalam penderitaan yang tidak memiliki masa depan. Mereka tentunya membutuhkan damai. Nah, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka mendengarkan dua suara kenabian. Suara kenabian yang pertama dihembuskan oleh Nabi Hananya, dan suara kenabian yang kedua dihembuskan oleh Nabi Yeremia. Yang keduanya mengklaim bahwa semua itu adalah suara dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan? Ada dua suara profetik yang mereka dengar di tengah kesulitan mereka, yang dinyatakan oleh kedua orang nabi kepercayaan Allah. Tentu mereka akan menjadi bingung, karena keduanya bernubuat tentang sesuatu, tentang keadaan dan kondisi mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar? Mari kita lihat cara membedakan di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ini cara membedakannya. Saya bacakan. Yeremia 28 ayat 8 dan 9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau, kata Yeremia, dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka serta penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Tentang perang, penyakit sampar, tentang kelaparan, dan lain sebagainya, itu nubuat yang sudah biasa didengar. Tapi nubuat tentang damai sejahtera harus dibuktikan kebenaran nubuat itu. Saya kasih PR bagi saudara yang hadir pada pagi hari ini. Nanti setelah pulang, supaya masih teringat-ingat tentang damai sejahtera, saudara baca kitab Nabi Yeremia pasal 28 secara utuh, secara penuh semuanya. Saudara akan melihat bahwa ternyata nubuat Nabi Hananya adalah nabi yang palsu. Dia menjanjikan 2 tahun kemudian keadaan daripada orang buangan ini akan kembali pulih. Itu bohong. Dan kebohongan itu harus dibayar harganya dengan kematian daripada Nabi Hananya. Karena semua itu membawa dusta bagi bangsa Israel. Nubuatan itu palsu. Jadi harus diuji. Sedangkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, setelah 70 tahun ada di tempat pembuangan, maka Tuhan akan memulihkan. Beda Bapak Ibu, 2 tahun dengan 70 tahun itu bedanya langit bumi. Pastinya kalau saudara yang mendengar profetik itu, 2 tahun lagi kita akan bebas. Sementara yang satu, 70 tahun lagi, saudara milih nabi yang mana? Ya 2 tahun. Aku cepet-cepet mengalami damai sejahtera lagi. Ternyata itu bohong. Nubuat itu harus diuji. Kalau lu buat, ya nggak usah diuji, karena lu yang buat. Begitu ya saudaraku. Kalau lu buat, harus diuji. Firman Tuhan. Nah sekarang kita lihat nubuat Nabi Yeremia tentang orang-orang buangan
Apa sih yang dinubuatkan? Setelah 70 tahun Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ada dua hal yang dimintakan dan disuarakan melalui suara profetik dari Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel. Yeremia mengirim sebuah pesan kepada bangsa Israel agar supaya mereka tetap bersemangat, mereka tetap memiliki satu eksistensi dalam hidup mereka, dan mereka harus bisa memanfaatkan kondisi yang sulit itu menjadi kebaikan, dan mereka tetap memiliki potensi untuk setia hidup di dalam rancangan Tuhan. Ini pesan daripada Nabi Yeremia. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, ujian dan tantangan, hai, kamu harus tetap bersemangat. Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan keadaan yang akan membawa kamu untuk menyesuaikan. Kamu yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan Yeremia mengatakan bahwa engkau harus memanfaatkan situasi yang sulit ini untuk menjadi kebaikan. Untuk apa? Untuk kau punya potensi tetap setia memasuki rancangan Tuhan. Ada dua hal, Bapak Ibu, yang diingatkan oleh Nabi Yeremia melalui pesan kepada bangsa Israel. Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Nanti saudara lihat ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Artinya apa, saudaraku? Kesejahteraan kota itu sangat tergantung dengan kesejahteraan keluarga. Tidak bisa dipisahkan. Kalau keluarga mengalami damai sejahtera, maka kesejahteraan itu akan berdampak bagi kota dan bahkan bagi negara Babel. Jadi bagaimana cara mengusahakan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga? Jadilah pembawa damai. Itu satu-satunya. Jadilah pembawa damai dalam kehidupan keluarga. Khususnya kepala keluarga, imam dalam keluarga harus menjadi pembawa damai. Saudara, 2 tahun lebih kita ini hidup bersama dengan COVID-19, bukan? Sehingga terjadi satu perubahan yang besar yang disebut dengan kehidupan yang baru. New life. Kenapa? Semua aktivitas semua orang ada di rumah. Work from home, study from home, business from home, stay at home. Semua aktivitas di rumah. Karena kalau keluar rumah itu berbahaya, bisa terkena COVID, bisa terpapar virus corona. Jadi semua diupayakan untuk beraktivitas di rumah. Bosan nggak? Bosannya minta ampun. Pingin pergi, mikir dulu. Tiap hari di rumah, masuk ke kamar ketemu istri, masuk ke tempat sana ketemu anak. Begitu tidak, bosannya luar biasa. Dan setiap kali bertemu tiap hari, bahkan sampai 2 tahun lebih sampai saat ini, bukan saja kebosanan, tapi sering kali terjadi apa? Gesekan. Benar gak? Tiap hari ketemu, ada aja penyebabnya. Betul gak Bapak Ibu? Penyebabnya ada aja. Dari masalah yang besar sampai dengan masalah yang kecil, terjadi satu gesekan. Kalau dulu anak-anak saudara masih TK gitu ya, kecil, kalau tanya kepada kita itu soalnya yang gampang-gampang, ya toh?
Papa, ini namanya apa? Oh, jempol. Ini namanya apa? Telunjuk. Oh, gampang-gampang. Tapi ketika dia sudah masuk sekolah, SD kelas 3, kelas 4, pertanyaannya sudah mulai sulit untuk dijawab. Papi itu berani nggak sih sama gajah yang beratnya lebih dari 1 ton? Tuh, pertanyaannya itu sulit. Berani nggak papi sama gajah yang beratnya lebih dari 1 ton? Oh, berani, nggak apa-apa. Waktu papi ke Thailand, papi naikin itu gajah, enak-enak aja. Kalau sama singa raja hutan yang suka menangkap rusa, memakannya, papi berani nggak? Oh, berani. Rusa aja yang nggak berani sama papi. Oh, hebat kan? Buktinya apa? Papi tunggu di sini. Singanya nggak pernah keluar dari hutan, selalu ngumpet aja di sana, nggak berani sama papi. Maminya datang dari dapur, ikut nimbrung di situ, mendengarkan ocehan dari papi dan anaknya. Mami, papi hebat, nggak takut sama gajah, nggak takut sama singa. Satu pertanyaan lagi, Pi. Papi takut nggak sama mami? Ngaruh. Ini kan pertanyaan bingung, saudaraku. Papi takut nggak sama mami? Sama gajah nggak takut, sama singa nggak takut, sama mami takut nggak? Nah, itu pertanyaan bingung, saudaraku. Ini kalau salah jawab, waduh, bisa perang saudara. Bisa perang saudara ada di dalam, damai sejahtera tidak tercipta. Nah, di sini peranan daripada kepala keluarga. Gimana cara menyikapi pertanyaan seperti ini? Oh, gampang. Nah, pertanyaan itu salah. Anaknya ngengkel nggak? Ngengkel. Kok bisa salah? Papi tinggal jawab, papi takut nggak sama mami? Kenapa pertanyaannya salah? Nah, mami itu tidak bisa disamakan dengan hewan. Mami itu ciptaan Tuhan, segambar dan serupa loh dengan dia. Kan? Udah menang kan? Menang set. Padahal itu tukang les, betul nggak? Karena sudah kepepet. Padahal itu ngeles, tapi menimbulkan suasana apa? Damai kan? Anaknya udah berhenti. Oh iya, mami itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi gak bisa sama dengan gajah dan singa. Jadi pertanyaannya yang salah. Saudaraku, COVID-19 ada di negara kita. Itu bukan dari Tuhan, tapi dari Wuhan. Beda loh ya, dari Wuhan dengan dari Tuhan itu beda. COVID itu masuk ke Indonesia itu dari Wuhan, bukan dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak terserang COVID sampai saat ini, itu karena kasih karunia kemurahan Tuhan, bukan kasih karunia kemurahan Wuhan, no. Saudaraku, jadilah pembawa damai, seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa nasihatnya? Ayat yang 11. Berani untuk memasuki rancangan Tuhan. Kenapa? Karena profetik dari Nabi Yeremia ini memiliki tujuan yang luar biasa, agar supaya bangsa Israel yang ada di dalam penderitaan ini, mereka tetap setia dan mereka akan berubah ketika 70 tahun kemudian mereka akan hidup sungguh-sungguh di dalam damai sejahtera Tuhan. Damai itu dimiliki oleh saudara dan saya dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena di balik damai sejahtera yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya, yang saat itu dirancangkan bagi bangsa Israel, memiliki satu ketekunan dan pengharapan akan janji setia Tuhan. Nah, sekarang janji ini pegang bagi saudara sungguh-sungguh. Janji setia Tuhan ini pegang dengan erat. Di mana letaknya? Mari kita lihat kitab Yeremia pasal yang ke-29. Perhatikan ini, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14a. Pegang ini, saya bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka
aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita pegang janji ini di tengah kesulitan pandemi yang masih ada pada saat ini, dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tapi janji Tuhan ini akan membawa damai sejahtera yang menetap dalam hati kita, yang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Karena janji firman iya dan amin. Dan saudara akan mengalami damai yang sejati yang diberikan oleh Sang Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, terutama dalam kehidupan kami yang ada di dalam kesulitan saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu teruji, dan kami percaya perlindungan-Mu dahsyat dan ajaib. Engkau yang akan senantiasa memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, oleh karena ada Tuhan yang memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang menjadi rancangan-Mu bagi hidup kami. Kami simpan dalam hati nurani kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Eko yang telah melayani firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Eko di GIA TKI. Terima kasih. Pada minggu depan kita juga akan tetap ibadah secara onsite dan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri. Dan pada hari Rabu ada ibadah doa secara Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Kita akan bersama memberikan persembahan. Saya minta Ibu Shirley untuk membantu kita di dalam persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kami yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. Oleh karena kami adalah manusia yang terbatas dan lemah, kami membutuhkan Allah Roh Kudus menolong kami, menyertai kami. Tuhan, berkati sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jalan Tuhan tak terselangi, rancangannya rancangannya. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
satu hal ku percaya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami dalam surga, janji daripada firman-Mu mengatakan bahwa apabila kami berseru kepadamu di Yes. dalam doa, Engkau mendengar seruan doa kami. Amin. Pada saat ini Tuhan, setiap pribadi kami apabila berdoa, berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab seruan doa kami. Amin. Tuhan, biarlah kami boleh sehati saling mendoakan, saling memberkati. Kami tahu Tuhan, pada saat pandemi yang belum berakhir ini, ada banyak tantangan, masalah yang kami hadapi. Mungkin secara ekonomi, secara keluarga, dan secara pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami, memberikan hikmat akal budi. Kami boleh menyesuaikan diri dengan baik di dalam keadaan yang harus kami hadapi. Yes. Tuhan berkati pelayanan Pendeta Eko. Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anak-anak, menantu dan cucu. Terima kasih. Biarlah tangan perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi tim pemuji, pemain musik yang sudah melayani Engkau. Yes, God. Berkati mereka satu persatu Amin. dalam kehidupan, keluarga, dan pekerjaan mereka. Mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka diberikan kesehatan daripada Tuhan. Apabila ada yang mengalami sakit lemah tubuh, kami berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, Amin. memulihkan mereka. Khususnya apabila di antara mereka ada yang mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terucapkan. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang berusaha Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa pemerintah, Satgas, TNI, Polri boleh bekerja sama dan disertai hikmat daripada Tuhan. Mereka boleh mengatasi masalah-masalah ini dengan baik. Yes. Kami juga berdoa bagi menjelang bulan Ramadan yang harga bahan pokok yang naik
Kami berdoa supaya bahan pokok ini boleh terkendali dengan baik, ya Tuhan, supaya bangsa ini mengalami kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati negara kami Indonesia. Kami mengingat bagi negara Rusia dan juga Ukraina yang mengalami peperangan. Banyak orang yang mengungsi, banyak orang yang mengalami dampak daripada peperangan ini. Kami berdoa Tuhan, memberikan belas kasihan kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, dan supaya para pemimpin negara-negara boleh mengupayakan yang terbaik untuk perdamaian dari peperangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Oleh karena hidup kami adalah anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk.